Usai kalah dalam Pilpres 2024, Ganjar Pranowo akhirnya mendeklarasikan diri menjadi oposisi pemerintah. Ganjar juga menegaskan diri tidak akan masuk dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Hal tersebut diutarakan Ganjar saat menghadiri acara Halal Bihalal Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud di Menteng, Jakarta Pusat pada Senin malam. Acara Halal Bihalal tersebut juga dihadiri mantan Cawapres Mahfud MD. Ganjar memilih posisi di luar pemerintahan sebagai mekanisme mengawasi jalannya pemerintahan secara konstitusional. Ganjar meyakini satu-satunya cara untuk mengawasi jalannya pemerintahan secara konstitusional adalah melalui jalur legislatif atau parlemen. Meski begitu, Ganjar juga menyampaikan rasa hormat kepada pemerintahan terpilih Prabowo Gibran yang akan memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Politikus PDIP tersebut tegas menyatakan diri oposisi meski partainya belum menentukan sikap politik mereka dalam pemerintahan yang akan datang. Pasalnya, PDIP baru akan menentukan sikap politiknya pasca Pilpres dalam Rakernas 5 partai yang akan berlangsung pada bulan ini. PDIP sendiri pernah menjadi oposisi pemerintah selama 2 periode saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin. Lantas, apakah Ganjar sebagai oposisi nantinya akan bersikap garang terhadap pemerintah Prabowo Gibran? Tim TV One mengabarkan. Oke, kita selesai ya. Yuk. Kita akan mengawal dengan cara. Dan saya deklar pertama, saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini. Saya sangat menghormati pemerintahan ini. Dan kami akan melakukan kontrol dengan cara yang benar. Sehingga moralitas politiknya ada, cara berpolitik yang benar mesti naik kelas, dan semua sama-sama terhormat. Tidak perlu saling mencibir. Cara mencibir kita yang paling benar adalah di jalur yang pas. Apa itu? Jalur parlemen. Itulah cara yang paling bagus, sehingga kita akan bisa melakukan tindakan-tindakan yang pas untuk melakukan. Ya, Ganjar Pranowo ini sudah mendeklarasikan akan menjadi oposisi pemerintah. Ini apakah hanya sikap individu saja atau ini juga cerminan dari partai politik yaitu PDI Perjuangan yang sampai dengan saat ini juga belum mengambil keputusan. Lantas, bagaimana respon dari Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden terpilih? Kita simak informasinya berikut ini. Pak Ganjar ya. Deklarasi. Ya, deklarasi. Ya udah, nggak apa-apa ya. Tetap ya mohon dikawal dari luar lah ya. Siapapun itu, masukan-masukan dari dalam, dari luar, dari oposisi tetap kita tampung ya, tidak masalah. Kalau Pak Ganjar yang deklarasi, kemungkinan PDIP kan juga akan menjadi oposisi. Oh ya pasti, biasanya seperti itu. Tapi sekali lagi atas arahan dari Pak Presiden terpilih, semuanya akan coba dirangkul. Yang namanya dialog, komunikasi tetap kita jaga ya dengan semua partai. Tapi sekali lagi ini keputusannya di Pak Presiden terpilih. Gibran menunjukkan sedikit rasa terkejut. Oh ya, benar sudah deklarasi? Tapi apakah benar ini menjadi sebuah kejutan? Rasa-rasanya kok tidak ya. Kita akan bahas ini di dialog pada pagi hari ini. Kita sudah bergabung bersama kita di studio ini. Ada para narasumber yang sudah hadir. Ada Bang Firman Jaya Daily selaku politikus senior PDI Perjuangan. Selamat pagi Bang Firman. Selamat pagi Bang Firman. Ada juga Mas Ahmad Herul Umam selaku analis politik Universitas Padang Madinah Jakarta. Pagi Mas Umam. Selamat pagi Mas Alfat, Mbak Rati. Dari sambungan Zoom kita sudah tersambung bersama dengan Mas Bobi Adityo Rizaldi selaku politikus Partai Golkar. Selamat pagi Mas Bobi. Pagi Mas Bobi. Selamat pagi Mas Alfat, Mbak Rati, Bang Firman, Lukman. Ya. Ya. Terima kasih Bapak sudah bergabung pagi hari ini. Saya izin ke Bang Firman dulu. Bang Firman, ini juga mengejutkan begitu ya. Sebelum keluar langkah politik yang diambil PDIP, nampaknya kader PDIP sudah menunjukkan akan menjadi oposisi. Kader PDIP tidak berdiri sendiri, tapi ini pernah mencalonkan sebagai presiden dalam Pilpres 2024. Ini sebagai sikap individu saja atau cerminan dari PDIP? Kode keras begitu ya, PDIP juga nanti akan mengambil langkah yang sama. Iya, kami tidak menggunakan frasa diksi individual ya, seolah-olah itu memetakan Pak Ganjar Pranowo seolah-olah di luar ya. Jadi sudah ada Tapi kami menggunakan frasa diksi sebagai
mantan calon presiden. Mantan calon presiden. Sehingga ekosistem politiknya itu meluas dan mendalam. Nah, tentu nanti secara institusional kepartaian pada saat yang tepat, PD Perjuangan dan Ibu Ketua Umum, Bu Megawati Soekarno Putri akan menyampaikan apa yang menjadi sikap politik, pendirian politik PD Perjuangan. Nah, jikalau melihat dari sudut pandang kaderisasi Pak Ganjar Pranowo, maka memang ini kader utama, kader inti, tulen, karena seluruh jalur jenjang di pendekatan struktural partai, kemudian juga legislatif, eksekutif, beliau sudah menjalani, menempuh sejak mahasiswa dan pemuda. Oleh karena itu, maka tentu sikap pendirian pemikiran politik Pak Ganjar Pranowo bisa merefleksikan apa yang menjadi dinamika yang luas, dialektika yang dalam yang ada di dalam ekosistem suasana kebatinan PD Perjuangan. Nah, ada 3 argumen pendekatan kenapa beliau menyampaikan itu tentunya ya. Yang pertama, karena itu berkaitan dengan penciptaan apa yang disebut dengan politik kerakyatan dan kebangsaan. Jadi PDI Perjuangan paling tidak Pak Ganjar Pranowo dan ekosistem tadi itu tetap membangun apa yang disebut dengan tidak menjaga jarak dengan kerakyatan. Jadi nilai-nilai kerakyatan itu. Yang kedua yaitu berkaitan juga dengan politik keadaban dan politik kebudayaan. Dan yang ketiga adalah di situ ada nilai-nilai juga. Yang ketiga adalah yaitu politik apa yang disebut keseimbangan dan politik keadilan. Jadi 3 perspektif itu. Nah, soal nanti institusi kepartaian kita menunggu misalnya hasil rakernas. Tapi yang menarik Bang Firman, kenapa kemudian pernyataannya dibuat terpisah? Ini kan jadi pertanyaan publik. Kenapa Pak Ganjar ngomong sendiri, PDIP nunggu dulu belum selesai gitu, masih dibahas. Jadi kesannya ada dualisme internal gitu loh yang berbeda. Sebetulnya tidak, dan itu bukan sesuatu yang dipertentangkan karena konteksnya adalah halal bihalal, yaitu tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo. Tentu di situ adalah soal pencapresan dan pencawapresan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Jadi bukan sesuatu yang dipertentangkan, dan untuk itu maka tentu kita pahami itu dalam konteks secara profesional. Nanti mau konfirmasi dulu sedikit boleh? Berarti sudah diizinkan oleh Ketua Umum untuk ngomong itu kemarin? Tentu yang lebih tahu kan Ibu Ketua Umum dan juga Pak Ganjar. Iya, kami tidak memasuki wilayah itu. Sebenarnya Bang Firman, sebelum saya ke Mas Umam, ini apa sih yang menjadi alasannya? Apakah untuk check and balances begitu ya, ada oposisi nantinya, atau memang ada faktor rasa-rasa Pak Jokowi di pemerintahan yang baru nantinya sehingga keputusan ini diambil? Bisa diulangi? Jadi sebenarnya faktor atau alasan kuatnya Mas Ganjar mengambil keputusan untuk menjadi oposisi, apakah karena untuk check and balances nantinya, atau memang sebenarnya ada faktor-faktor lain di belakang itu? Faktor lain di belakang itu karena memang itu apa adanya. Kejujuran politik kan perlu ada, keterbukaan politik ada. Jadi beliau mengukuhkan sikap pendirian politiknya secara terbuka supaya tidak ada multitafsir. Nah, ada 3 argumen pertimbangan tadi ya. Yang pertama yaitu soal politik kerakyatan kebangsaan, yang kedua politik keadaban dan kebudayaan, ketiga politik keseimbangan dan keadilan politik. Nah, itu perlu dibangun paling tidak dari atmosfer mantan calon presiden dan seluruh ekosistem baik relawan, bukan hanya konstituen juga, rakyat Indonesia benar-benar sebagai masyarakat Indonesia yang membutuhkan soal keseimbangan politik dan keadilan politik. Jadi termasuk juga misalnya seperti yang kami sampaikan tadi, itu bisa merepresentasikan suasana kebatinan politik warga PD Perjuangan dan bukan konstituen yang mendukung, mendorong Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Tentu secara institusi formal, secara kepartaian nanti ada saat yang tepat, misalnya pada saat rakernas, dan itu menjadi hak prerogatif konstitusional Ibu Ketua Umum sebagai satu komando, satu garis kebijakan yang menjadi kepemimpinan di PD Perjuangan. Sebelum ke Mas Bobi, saya ingin ke Mas Umam dulu. Mas Umam, dari apa yang disampaikan oleh Bang Firman ini sepertinya sedikit terbaca gitu ya. Ini apakah memang semacam warming up dulu dari PDIP, dikeluarkan dulu nih pernyataan dari Pak Ganjar, baru kemudian nanti orang sudah mulai terbentuk opininya, sudah mulai menerima, akhirnya disampaikanlah oleh
nanti ketua umum. Nah, betul sekali yang Mas Alfat sampaikan itu. Ini warming up, jadi belum panas. Kenapa? Karena Mas Ganjar sudah semangat, Pak Firman masih main aman ini. Jadi masih dengan argumen-argumen yang ditata dengan baik, belum rakernas. Tapi begini, bahwa yang disampaikan Mas Ganjar itu juga merepresentasikan apa yang menjadi concern di lingkaran sekitar PDIP. Dan ternyata hal itu dikonfirmasi oleh Pak Hasto misalnya sebagai Sekjen PDIP yang menyatakan bahwa ini cerminan, kan? Ini adalah cerminan komitmen atau semangat dari PDIP. Meskipun kita harus paham juga bahwa memang ada dinamika yang cukup ketat di internal PDIP. Bagaimana misalnya, meskipun tidak tercover secara publik, kemarin Mbak Puan juga bertemu dengan Pak Prabowo selama di silaturahmi Idul Fitri kemarin. Tentu ada komunikasi-komunikasi yang juga sudah terbangun. Tetapi di saat yang sama, tentu ini menjadi agak unik. Apakah kemudian ini memang sikap pribadi ataukah representasi dari kekuatan partai? Karena dalam tradisinya PDIP itu menggunakan karakter yang kalau misal diistilahkan teman-teman kan demokrasi terpimpin atau tegak lurus ya dengan tegak lurus. Kalau misal tegak lurus, maka kemudian memang perbedaan diberikan ruang, tetapi kemudian biasanya kader itu betul-betul nunggu keputusan dari kekuatan tertinggi di dalam partai. Dan hal itu sudah tertera clear di pasal 18 ayat C ADART di PDIP yang menegaskan bahwa kewajiban dari anggota di PDIP adalah menaati sikap dan keputusan partai. Nah, ini yang kemudian menjadi pertanyaan, jangan sampai kemudian pasal yang selama ini digunakan oleh Pak Bambang Pacul, yaitu pasal kemacun, ini kemudian terulang lagi. Apakah Mas Ganjar ini kemacun, artinya mendahului sikap dari putusan dari PDIP dalam konteks ini Bu Mega, ataukah justru ini adalah inisiatif pribadi yang patut diapresiasi, karena bagaimanapun juga sudah clear warnanya, sikapnya sudah tegas, dan kemudian kita bisa membaca dengan jelas ke depannya. Oke, saya mau ke Mas Bobi. Mas Bobi, bagaimana responnya ini Capres dalam Pilpres 2024, Ganjar Pranowo sudah mengambil langkah untuk menjadi oposisi. Respon dari Golkar seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Rati. Jadi kalau menurut kami di Partai Golkar ya tentunya kan kita ingin sebesar-besarnya dukungan dari seluruh parpol yang setelah selesai kontestasi pemilu. Karena apalagi dari sahabat-sahabat dari PDIP ini kan temanya kan dengan pemerintah terpilih itu kan sama, keberlanjutan. Jadi secara ideologis juga sebenarnya tidak ada terlalu perbedaan signifikan. Kalau di luar negeri, oposisi itu kan harus ada perbedaan ideologis untuk memelihara elektoralnya. Nah, tetapi dalam konteks ini saya rasa ya kita menghormati keputusan apapun itu yang nanti akan diputuskan oleh teman-teman PDIP, apalagi setelah rakernas katanya. Karena ya kita tentunya kalau di PDIP itu pasti yang menjadi rujukan adalah statement dari ketua umum. Nah, oleh karenanya ya kita masih berharap bahwa semua partai yang setelah selesai kontestasi pemilu ini bisa bergabung, karena saatnya ini kita membangun seperti China pada awal tahun 70-an dan Korea pada awal 80-an. Kita ini memiliki bonus demografi yang luar biasa, yang artinya itu adalah modal besar untuk pertumbuhan ekonomi yang sangat besar, dan itu memerlukan dukungan politik yang sangat solid dan juga mayoritas, baik itu di parlemen. Nah, konteks oposisi itu juga kan kalau disampaikan kepada oleh Pak Ganjar itu saya rasa masih belum relevan lah, karena kan yang konteksnya itu adalah siapa yang menjadi ketua umum partai politik, dan apalagi PDIP ini kan kita harus sampaikan adalah juara di pemilu ini. Oke, Mas Bobi, kita tahu kan bahwa apa yang dikatakan Pak Prabowo bahwa nanti sikap politiknya ada politik merangkul semua pihak begitu, termasuk mungkin PDIP. Nah, kemudian apa yang dideklarasikan oleh Ganjar, ia menjadi oposisi, jangan-jangan memang tawaran itu belum pernah datang kepada dirinya untuk bisa bergabung bersama Prabowo. Sebenarnya ada nggak sih tawaran dari koalisinya Pak Prabowo ini, termasuk mungkin dari Golkar, yang menginisiasi untuk merangkul Ganjar, merangkul PDIP, atau sebenarnya memang tidak ada sebenarnya tawaran-tawaran itu? Ya, kalau komunikasi politik saya rasa itu akan intens ya sampai pelantikan tanggal 20 Oktober. Nah, kalau semua ini sekarang kan masih tebak-tebak buah manggis saja. Kalau namanya koalisi atau dukungan itu direpresentasikan dari formasi kabinet, ya semua harus menunggu nanti setelah tanggal 20 Oktober. Tidak bisa kita katakan sekarang, oh ini akan jadi koalisi, ini akan menjadi oposisi, atau bagaimana upaya kita merangkul semua ini tidak berhasil ataukah berhasil. Jadi saya
akan merasa ini nanti akan kita bisa lebih jelas lagi setelah tanggal 20 Oktober setelah pelantikan presiden. Karena itu adalah prerogatif presiden untuk merangkul. Baik, nanti saya akan mau ke Bang Firman mengomentari bagaimana komentar dari narasumber lainnya, tapi kita tahan dulu sejenak, kita akan kembali saat lagi, kita bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.